Nenek akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Aku telepon papa dulu. Papa, aku sama nenek. Anak baik, telepon nenekmu. Papa mau bilang sesuatu padanya. Oke. Nenek. Harrison, Bu, ibu keluar dari rumah sakit hari ini. Operasi jantung sukses. Papa tidak bisa datang. Ada rapat mendadak, papa kirim orang jemput ibu. Tapi ibu menolak. keluarga kita mampu, tapi ayahmu bilang jangan terlalu pamer. Dijemput cucuku saja sudah cukup. Baik, Bu. Veronica jemput ibu. Semoga tak keberatan. Ibu tahu, aku dan Veronica sudah pisah. Lebih dari 20 tahun. Sekarang, dia masih mau sama aku. Meski dia juga pernah menikah sebelumnya. Bersamanya, anugerah bagiku? Tentu, Bu. Jika ibu merasa tidak cocok, aku pasti tidak akan menikah lagi. Sejak ibu Helena meninggal, tak ada yang mendampingimu merawatmu. 2 tahun ini, aku sengaja hindari Veronica karena ingin mengamatinya. Kalau dia sungguh baik dan berbakti, mana mungkin aku tak bahagia untukmu. Baguslah, hari ini kesempatan bagus lihat dia. Mari lihat apakah dia sebaik katamu. Bu, ibu bertemu dengannya takkan kecewa. Papa sudah siapkan jamuan untuk ibu. Tinggal tunggu ibu pulang. Sederhana saja, jangan mewah. Baik, Bu. Sampai jumpa nanti. Nenek, aku ambil obat dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, pergilah. Veronica, ibuku setuju bertemu denganmu. Beri kesan yang baik. Benarkah Harrison? Jangan khawatir. Aku pasti akan berhasil membawa ibumu pulang dan membuatnya menerimaku. Ma, apa kita harus datang ke rumah sakit ini? Ayahku kabur ninggalkan utang. Kamu tahu kondisi kita? Selama Mama bisa menikahi Harrison, semua masalah kita akan selesai. Kamu bisa kembali muda seperti dulu. Jadi hari ini, kita harus berhasil mengambil hati. Nenek tua itu... Baiklah. Ngomong-ngomong, Ma. Apa Mama tahu seperti apa rupa nenek tua itu? Mama tahu nenek ini sudah 2 tahun menolak bertemu Mama. Satu-satunya telepon tersambung, cucunya yang jawab. Orang kaya, pasti anggun dan berwibawa, auranya luar biasa. Aku langsung kenali dia. Ayo pergi. Bajuku. Gaunku. Dasar nenek tua, apa kamu buta? Nona, aku duduk di sini. Gaunmu menyenggol kursi rodaku. Diam. Nenek tua bangka, kursi roda menggores gaunku. Kamu? Beraninya kamu memukul orang. Kamu yang cari gara-gara. Kamu tahu, gaun ini pesanan khusus. Hanya ada 3 di dunia. Jual tulang tuamu pun tak cukup bayarnya. Ada apa? Siapa dia? Kenapa dia begitu? Bicara yang masuk akal. Ini jelas salahmu. Masuk akal, orang miskin sepertimu tak perlu dibicarakan. Lebih luas duduk di mana saja. Tapi kamu duduk di depanku, halangi jalan. Aku curiga kamu sengaja cari masalah untuk memeras uang. Nenek. Nenek? Nenek, nggak apa-apa. Dia pukul aku. Beraninya kamu memukul orang. Aku pukul kamu, kenapa? Lihatlah kalian orang miskin yang menyedihkan. Memukul wajah orang rendahan sepertimu. Sudah mengotori tanganku. Ma, cepatlah tanganmu. Wajah orang miskin itu paling banyak kumannya. Jangan sampai tertular penyakit kotor. Kalian keterlaluan. Gaun rusak tidak disengaja. Bisa kita bicarakan? Kami siap ganti rugi. Tapi apa hakmu memukul orang? Nenekku sudah setua ini. Dan beliau baru saja selesai operasi. Ganti rugi? Jual darahmu saja tak cukup. Bayar sehelai benang gaun ini pun tak bisa. Kamu tahu, pentingnya gaun ini buat ibuku. Ini pertama kali ibuku ketemu calon mertuanya. Kalian rusak semuanya. Kalau aku gagal, jadi nona muda kaya, ku buat kalian mati. Hei, kalian berdua ini kenapa? Jelas-jelas kamu sendiri yang menabraknya, malah menyalahkan orang yang lebih tua. Kalian berpakaian bagus, tapi kelakuannya menindas orang. Apa itu sikap orang terhormat? Benar. Kenapa? Dasar sampah rendahan. Oh, apa hak kalian ikut campur di sini? Aku peringatkan kalian, sebaiknya kalian jangan ikut campur. Hari ini, tuh datang untuk menjemput calon mertuaku. Kalau kalian mengacaukan acara penting ini dan menjual kalian, semua orang rendahan ini pun tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Calon mertua, suara ini terdengar tidak asing. Sepertinya aku pernah mendengarnya.
Helena, kalian benar-benar tidak tahu aturan. Aku akan panggil polisi. Nenek, cari mati. Coba saja kalau berani di Jiangcheng. Itu memukulmu dan cucumu sampai mati. Takkan ada yang berani bicara. Ini menghabisi kalian berdua yang sialan ini semudah memencet 2 ekor semut. Kau anggap nyawa manusia tidak ada harganya. Kau bahkan tidak punya peri kemanusiaan. Keluarga terpandang mana yang mau menerima ular berbisa sepertimu? Tutup mulutmu. Berani kau sumpahi aku. Kau sudah bosan hidup. Minggir. Sini berikan padaku. Jangan takut. Menakutkan sekali nenek tua bangka. Hari ini akan kupukul kau sampai mati. Jangan pukul nenekku. Hentikan. Tepat waktu, direktur akhirnya datang. Direktur! Ibu dan anak ini yang menindas orang lain. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian pukuli pasien dan keluarganya? Di rumah sakit. Satpam, usir pembuat onar ini. Keluar sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh aku. Anda ini siapa? Veronica, tunangan Tuan Harrison. Benar, itu aku. Aku akan segera menikah dengan keluarga Huo. Jadi istri sah Tuan Harrison, calon nyonya besar rumah sakit ini, berdiri di hadapan kalian, semua yang ada di sini. Termasuk kalian semua, mulai sekarang. Semuanya akan ada di bawah kendaliku. Songong sekali dia. Benar-benar keterlaluan. Kau mau nikah sama siapa? Harrison? Nenek tua, kamu tak pantas sebut nama Harrison. Tunanganku pimpinan grup Huo. Keluarga kaya, kalian miskin. Tak bisa bayangkan dalam beberapa kehidupan sekalipun. Kau pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas menyebut namanya. Jadi, kamu Veronica. Benar sekali. Aku adalah calon nyonya besar grup Huo, Veronica. Ini gara-gara kalian. Gaungku rusak. Aku tak bisa tampil baik di depan calon ibu mertuaku. Aku tidak pernah menyangka Harrison akan menyukai. Wanita sombong dan angkuh. Dan tidak bermoral sepertimu. Tenang saja. Kamu tak akan pernah masuk keluarga Huo. Dasar nenek tua sialan, berani kamu kutuk aku. Sepertinya tadi aku terlalu berbaik hati. Sekarang akan kutunjukkan padamu akibat dari menyinggungku. Helena. Masih mau melindungi nenek tua bangka ini? Mimpi saja. Helena. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Helena. Gawat. Sarang burung waletku. Helena. Kalian tangkap wanita jalang ini untuk sekotak sarang walet 800.000 hadiah untuk calon ibu mertua. Kamu wanita jalang merusak semuanya. Lepaskan aku. Helena. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Nenek. Tuan Harrison, jamuan penyambutannya sudah siap. Baik. Helena seharusnya jemput ibu. Lebih dari sejam lalu, mereka seharusnya sudah sampai. Kenapa belum balik? Beraninya kamu menyinggung. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Mau coba panggil bantuan? Jangan kalian, dengar ya. Hari ini, bahkan kalau kalian berdua mati di sini, takkan ada yang berani menolong kalian. Tuh, karena percuma saja. Di River City, tak ada yang berani macam-macam denganku. Kamu pasti akan menyesali ini.
Menyesal. Jadi Nyonya Harrison. Pertama, aku usir kalian sampah ini. Kau keluar dari River City. Ma, 2 jalang ini memecahkan. Sarang burung walet premium Mama. Kalau calon ibu mertuamu nanti mempersoalkannya. Itu semua salah mereka. Tenang saja, kamu tidak akan dapat kesempatan itu. Seumur hidup ini kamu tidak akan pernah masuk ke keluarga Huo. Dasar nenek tua bangka, masih berani melawan ya? Tadi aku sibuk mengurusnya, sampai lupa denganmu. Maaf, nomor tak bisa dihubungi. Helena tidak pernah menutup telepon dariku. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa? Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Tunggu. Berani-beraninya kamu menghentikanku. Apa? Kamu berani melawanku? Veronica akan jadi istri Tuan Harrison. Aku tak bisa menyinggungnya. Hehehe. Aku khawatir ada yang mati di sini. Nanti repot membereskannya. Hanya nyawaku Veronica yang bisa membayarnya. 2 sampah ini mati di sini, keluarga Huo akan kirim orang untuk membereskannya bagiku. Kamu akan menyesal. Akan tanggung akibat perbuatanmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya sombong di depanku. Dasar orang tua pincang, hari ini akan kuhajar kau. Sampai kau berlutut memohon ampun. Lihat, apa kau masih berani keras kepala lagi? Nenek, siapa aku? Aku ibunya Harrison, Daphne. Saya, ibunya Harrison, Daphne. Dia adalah putrinya Harrison, Helena. Apa? Dia ibunya Harrison. Daphne. Tak pernah dengar nyonya besar. Datang ke rumah sakit kita berobat. Mungkin bukan mereka. Kalian berdua orang miskin menyedihkan. Berani menyamar sebagai keluarga Huo? Semua tahu grup Huo paling terkemuka di kota River. Pakaian murahan kalian harganya murah. Pasti gratis ongkir juga. Saat nyonya besar keluarga Huo dan nona mudanya keluar, mana mungkin mereka berpakaian seperti orang miskin. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Mereka tidak bisa jaga mulut. Maka mereka tidak pantas punya mulut. Benar. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Mau kalian lakukan apa? Mau kalian lakukan apa? Ayo, takut sekarang? Bukankah tadi kalian sangat sombong? Kamu berani menggigitku. Dasar jalang, dan kamu berani mendorongku. Helena. Ini tangannya mendorongku, kan? Kalau begitu hari ini, akan kupatahkan tanganmu ini. Jangan sakiti Helenaku. Lepaskan aku. Nenekku kena serangan jantung. Lepaskan aku. Memangnya aku harus lepasin karena kamu yang suruh? Lepaskan. Kamu. Nenek. Dia benar-benar Daphne. Apa? Dia beneran Daphne. Ibunya Harrison. Kok bisa? Apa? Daphne. Buka matamu, lihat yang benar. Apa yang tertulis di sini? Mana mungkin gembel tua dekil ini bisa jadi calon mertuaku? Maaf, aku pasti salah baca. Nenek,
Nenek! Mau minum obat. Kamu sudah minta izinku. Dasar wanita kejam. Lebih baik aku mati daripada anakku menikahimu. Dasar nenek tua. Kamu hidup cuma jadi sampah masyarakat. Biar aku kirim kamu ke alam baka. Itu baru namanya kontribusi untuk masyarakat. Berikan obatnya. Pegang dia. Nenekku kena serangan jantung. Dia bisa mati kalau tidak minum obat. Lepaskan aku. Berikan obatnya. Aku mohon padamu. Tolong berikan obatnya padaku. Kamu mau obatnya? Boleh. Tapi, aku perlu melihat ketulusanmu. Apa maumu? Dua pilihan. Pertama, lihat aku hancurkan pil ini. Atau berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Setiap sujud katakan maaf dan aku akan memberimu satu pil. Jangan. Jangan. Kau selamatkan nenekmu. Semua terserah padamu. Lara, mulai siaran langsungnya. Beres. Kau bersujud atau tidak? Nenek tua ini akan mati. Hei, lihat. Kalian terlalu menghina. Ini benar-benar memalukan. Iya, sudah cukup. Benar. Masih siaran langsung. Ini sudah kelewatan. Helena, jangan. Nenek lebih baik mati. Aku tidak bisa. Aku tak bisa biarkan nenek mati di hadapanku. Asal aku minta maaf. Kau kasih obatnya kan? Tentu saja. Aku, Veronica, selalu menepati janjiku. Baiklah. Aku akan bersujud. Terus, biar semua orang lihat betapa pengejutnya. Wanita murahan sepertimu. Terus, jangan berhenti. Aku dapat sudut yang pas. Tuan Harrison, gawat. Ada onar di rumah sakit. Apa? Lihat, ini siaran langsung. Ini. Terlalu banyak orang. Ku tidak bisa lihat. Cepat. Cepat. Sekarang bisa berikan aku obat. Obat apa? Shen Kiao Kiao, kau tahu obat apa yang dia maksud? Nggak dengar soal obat. Dasar wanita sialan. Kamu yang minta maaf. Iya, kan? Kalian berdua. Memangnya kami kenapa? Memangnya kau bisa apa? Cepat, berikan obatnya. Menyingkir. Nenek! Kalian berdua ingkar janji. Ku sudah menuruti perkataan kalian. Sebenarnya apa? Ada lagi yang kalian mau? Terus kenapa kalau aku ingkar janji? Memangnya kau bisa apa? Aku hanya ingin melihat nenek tua bangka itu mati. Nona Fang Yingshui, bagaimana kalau Anda berikan saja obatnya? Kalau begini terus, dia bisa benar-benar mati. Kalau nenek sialan mati, aku Fang Yingshui, sanggup tanggung. Kalian main-main dengan nyawa orang, kalian akan kena azab. Orang rendahan seperti kalian tahu apa? Dua wanita sialan ini merusak gaunku dan hadiahku. Hari ini mereka berdua takkan keluar hidup-hidup dari sini. Fang Yingshu, kau akan menyesal. Nenek tua bangka masih berani membantah. Bahkan jika obat ini kuhancurkan butir demi butir, tetap takkan kuberi padamu. Pasrah saja menunggu ajalmu. Nenek. Jangan. Jangan. Ada apa?
Aku dengar ada keributan. Sudah dikirim orang untuk menanganinya. Detailnya belum jelas. Cepat bawa aku ke sana. Baik. Sekarang obatnya sudah hilang. Nenek tua ini tinggal menunggu mati saja. Veronica, kamu pasti akan menyesali ini. Kamu pasti akan membayar mahal atas perbuatanmu hari ini. Membayar mahal? Kamu mau aku yang membayarnya? Dasar orang kampung. Lucu sekali. Aku akan segera menjadi nyonya besar grup Huo, wanita terkaya di kota ini, dan paling terhormat. Dasar dua jalang. Masih berani sombong. Wanita terkaya. Mimpi saja sana. Selama nenek tak setuju. Jangan pernah bermimpi masuk keluarga Huo. Kalian berdua jalang? Hancurkan hadiahku, ibunya. Tidak suka padaku. Helena, nenekku. Nenek? Nenek harus bertahan. Sebentar lagi sampai. Nenek, nenek. Nek, bangun. Veronica. Kamu akan membayar semua ini. Dia benar-benar mati. Ada orang mati. Ini keterlaluan sekali. Siang bolong begini. Memaksa orang sampai mati. Kasihan sekali nenek itu. Ibu dan anak ini sungguh keji. Baguslah dia mati. Nenek tua murahan ini hidup pun cuma buang-buang napas. Kalau kamu sebentar lagi juga akan menyusul nenek sialan ini ke neraka. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lara, ambil disinfektan. Aku akan beri jalang kecil tak tahu diri ini pencuci mulut yang bagus. Ini. Pegang dia. Aku mau lihat, apa jalang kecil sepertimu masih bisa tetap keras kepala setelah minum sebotol disinfektan ini? Hentikan. Hari ini, kau harus beri aku penjelasan. Bukan seperti itu. Hari ini kalian harus, kalau tidak, kalian tidak boleh pergi. Bayar, bayar cepat. Apa yang kalian lakukan? Tuan Harrison, keluarga pasien ini tidak puas dengan rencana pengobatan. Mereka sudah di sini, membuat keributan lebih dari 1 jam. Rumah sakit untuk selamatkan nyawa dan sembuhkan yang terluka. Bukan buat onar. Bawa ke kantor polisi. Cepat pergi. Nyonya Daphne di mana? Maaf Tuan Harrison, saya salah. Ini ruang gawat darurat. Nyonya Daphne ada di lobi rawat jalan. Aku ke sana sekarang. Hari ini aku lihat si keras kepala setelah minum disinfektan ini. Dasar jalang kecil. Nona Veronica, lupakan saja. Dia bisa mati minum itu. Anda akan bertemu Nyonya Daphne. Di saat kritis ini, kalau ada yang mati, bukankah itu sial? Kalau Tuan Harrison tahu, bukankah itu tidak baik? Oh, kau benar juga. Benar juga. Aku tidak bisa membiarkan darah 2 jalang ini merusak hari besarku. Hai Veronica, kau bermimpi kau jahat. Kalau ayahku tahu sifatmu, dia takkan pernah menikahimu. Tuan Harrison, lobi rawat jalan ada di depan. Nona Daphne ada di sana. Di dunia ini, apa sudah tidak ada hukum lagi? Hukum, Di kota Jiangcheng, aku Veronica. Adalah hukumnya, tunggu saja aku. Jadi nyonya besar grup Huo. Kalian orang rendahan. Bahkan tak pantas berlutut dan menjilati sepatuku. Keluarga Huo kami sehelai rambutnya saja. Lebih berharga daripada nyawa kalian orang rendahan. Ibu jadi nyonya sejati grup Huo. Kalian semua di sini akan membayar akibat kelancangan hari ini. Jangan bicara. Bagaimana ini? Nenek? Nenek? Lara, lihat. Bukankah jalang kecil ini terlihat seperti anjing piaraan yang sekarat? Anjing gila sedang menggonggong. Nenek?
ini sudah begini, masih mau cari si tua bangka itu? Mereka cari mati pas sekali. Biarkan nenek jalan dan cucunya saling menemani. Nenek di jalan menuju neraka. Apa yang kalian lakukan? Mereka pukuli orang sampai mati. Veronica, Harrison, kenapa kamu di sini? aku dengar ada yang membuat onar. Tadi memang ada keributan. Lihatlah. Mereka bahkan merusak gaunku. Dan hadiah yang kubeli untuk ibu mertuaku. Semuanya hancur. Berani-beraninya mereka buat onar di rumah sakit keluarga Huo. Aku tak akan biarkan mereka lolos. Harrison, gara-gara para pembuat onar ini, aku tidak bisa menjemput ibu mertuaku. Kamu tidak marah padaku, kan? Maafkan aku. Kamu tidak melihat ibuku. Tidak, aku tidak melihatnya. Ayah, Oke, aku mengerti. Gawat, Nona Veronica. Aku ditelepon dari kantor administrasi. Katanya Tuan Harrison sedang dalam perjalanan ke sini. Apa? Ibu, kalau Harrison melihatmu seperti ini, itu tidak akan baik. Aku tak akan biarkan reputasiku hancur. Reputasi sebagai wanita lembut dan baik itu susah payahku bangun. Baiklah, kalian beruntung hari ini. Kalau ada lain kali, aku pasti akan membuat hidup kalian menderita. Cepat, bawa mereka keluar. Cepat. Harrison, ayo kita cepat jemput ibu mertuaku. Jangan biarkan dia menunggu cemas. Harrison, what's up? Tidak apa-apa. Aku dengar suara putriku. Kamu salah dengar. Kamu khawatir berlebihan. Mungkin aku salah dengar. Harrison, ayo cepat, kita jemput ibu mertua. Jangan biarkan beliau menunggu lama. Ada apa dengan mereka berdua ini? Yang ribut di rumah sakit tadi. Mereka mengamuk sampai memecahkan suplemen nutrisi untuk ibu mertuaku. Mereka bikin diri. Mereka jadi begini. Menurutku, ini namanya karma. Orang jahat pasti dapat balasannya. Harrison. Sudah, jangan pedulikan mereka. Nanti sial. Jadi, itu mereka? Tuan Harrison, bukan begitu kejadiannya. Jelas. Nyonya makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Harrison, paling tidak suka orang yang suka bergosip. Begitu ya? Benar, Nyonya. Apa kamu salah lihat? Mereka berdua tadi membuat keributan besar. Masa kamu tidak melihatnya? Aku bilang semuanya benar ke Paman Harrison yang direktur bisa jadi saksinya. Saya. Oh, begitu. Memang benar seperti itu. Kedua orang ini buat onar di rumah sakit. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Harrison, ayo cepat kita jemput ibu mertua. Jangan biarkan beliau menunggu lama. Paman Harrison, jangan buang waktu dengan orang tak penting. Direktur, segera rawat mereka berdua. Cepat, bawa pergi berangkarnya. Veronica, Elara, kalian berdua memang paling pengertian. Ayo, kita cepat pergi. Kita harus cepat temukan Ibu dan Helena. Harrison, ada apa? Gelang di pergelangan tangannya. Mirip dengan milik ibuku. Harrison, kamu terlalu khawatir. Gelang ibumu sangat berharga. Kamu pasti salah lihat. Ayo, ke bangsa rawat inap, periksa. Katakan. Tuan Harrison, saya baru dapat pemberitahuan ibu dan putri Anda dikirim ke ICU untuk perawatan darurat. Apa? Aku segera ke sana. Harrison, siapa yang masuk perawatan darurat? Helena dan ibuku di ICU. 1 jam lalu mereka baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba butuh perawatan darurat? Siapa yang melakukan ini? Kalau aku tahu, siapa yang menyakiti mereka seperti ini, aku akan membuatnya membayar. Baru saja dikirim ke ICU untuk perawatan darurat. Mungkinkah
Kedua pasien itu benar-benar ibu dan putri Harrison. Ibu, Helena, Tuan Harrison, Anda datang. panggil dokter terbaik. Pakai obat terbaik. Berapapun biayanya. Selamatkan mereka. Jangan khawatir. Kami akan lakukan yang terbaik. Harrison, Jangan terlalu khawatir. ibumu dan Helena orang baik. Mereka pasti akan baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa masuk ICU? Ini salahku. Coba saja aku menjemput mereka hari ini. Bagaimana bisa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Mereka pasti terluka tak sengaja. Dalam keributan di rumah sakit hari ini. Semua barangku bawa hari ini dihancurkan mereka. Tidak enak datang tangan kosong untuk pertemuan pertama. Harrison, aku dan Elara akan pergi membeli suplemen baru. Veronica, kamu selalu penuh perhatian. Ibumu adalah ibuku juga. Di antara kita, kenapa harus sungkan? Terima kasih. Veronica, Kalau begitu, kami pergi dulu. Ma, ini terlalu kebetulan. Nenek dan cucu perempuan lagi. Mungkinkah mereka benar-benar dua wanita sialan yang kita temui itu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Dua orang miskin itu. Bagaimana mungkin mereka dari keluarga Huo? Saat nyonya besar keluarga Huo dan nona mudanya pergi keluar. Bagaimana mungkin mereka berpakaian begitu lusuh dan tanpa pengawal? Kamu benar juga. Tapi apa kita akan beri suplemen? Untuk nenek itu? Memangnya, kamu mau berpura-pura berbakti dan menunggui di sana terus? Lihat ini apa? Ini kartu dari Harrison. Kartu tambahan yang dia berikan padaku. Kita bisa belanja sepuasnya. Elara, hari ini kamu boleh belanja sepuasmu. Anggap saja perayaan lebih awal, kita akan jadi nyonya keluarga Huo. Kebetulan sekali, aku lagi incar tas baru. Beli saja. Helena, kamu sudah sadar. Ayah di sini. Ayah, akhirnya datang. Nenek mana? Nenek gimana? Nona Helena Nyonya Daphne masih di ICU. Ayah, maafkan aku. Aku gagal lindungi nenek. Anak konyol, jangan bicara sembarangan. Bagaimana? Mungkin ini salahmu, dokter. Bagaimana luka putri saya? Nona Helena alami memar jaringan lunak. Dahinya perlu dijahit. Pergelangan tangan kirinya retak. Sudah ditangani tepat waktu. Sekarang tidak ada bahaya. Tapi butuh waktu lama untuk pemulihan. Hati-hati. Dan harus istirahat total di tempat tidur. Siapa? Siapa yang begitu kejam melakukan ini padamu? Salahku. Aku datang terlambat. Kau tahu ini terjadi. Aku akan batalkan semua kerjaanku dan jemputmu sendiri. Tidak. Ayah. Yang seharusnya minta maaf bukanlah ayah. Helena, bilang ke ayah. Siapa yang lakukan ini? Ayah bersumpah akan kubuat mereka bayar 1000 kali lipat. Itu tunanganmu. Veronica. Helena, katakan padaku, siapa sebenarnya yang melakukan ini padamu? Itu. Masuk. Tuan Harrison, ada kabar baik. Nyonya Daphne sudah lewati masa kritis. Tanda vitalnya stabil. Tinggal tunggu dia sadar. Baguslah. Nenek baik-baik saja. Helena, kamu belum memberitahuku siapa yang melakukan ini. Veronica, Elara, kalian menipu ayahku. Bahkan ku beritahu sekarang. Dia takkan percaya. Aku akan membalas dendam sendiri. Akan kubuat kalian berdua rasakan semua penderitaan. Dan memohon ampun sambil berlutut. Aku tidak kenal mereka. Putri Harrison tolak kunjungan kita. Aku tak tahu salah kita padanya. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin kita harus rebut hati wanita tua ini. Apapun yang terjadi, kita harus masuk dan menjenguknya. Buka pintunya. Ma,
Tuan Harrison khusus instruksi. Selain anggota keluarga, dilarang berkunjung. Saya tunangan Tuan Harrison. Saya juga tidak boleh masuk. Tuan Harrison tegas menyatakan, selain dia dan Nona Helena, tak ada orang lain yang diizinkan. Tunggu saja sampai aku menikah dengan Harrison dan menjadi nyonya di tempat ini. Aku harap kalian berdua bisa terus menghalangiku seperti ini. Elara, ayo pergi. Ma, ada apa ini? Kenapa Harrison tidak mengizinkanmu masuk? Nanti kita akan datang bersama Harrison. Itu akan menjadi pengumuman resmi. Semua orang di rumah sakit ini akan tahu aku tunangan Harrison. Kalau begitu, aku bisa pergi kemana saja tanpa peduli wajah para rendahan itu. Tatapan matanya itu. Ma, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat orang. Ayo pergi. Lalu suplemen ini bagaimana? Harganya mahal loh. Kita cari Harrison saja. Ayo. Kamu tidak salah lihat. Veronica, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di depan nenekku. Lihat saja nanti, penderitaan yang kau timpakan pada kami. Akan kubalas satu persatu padamu. Nek, akhirnya sadar. Gimana keadaan nenek? Sudah jauh lebih baik. Helena, cucuku sayang, kamu sudah menderita. Lukamu bagaimana? Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Melihat nenek sudah sadar, aku merasa sudah sembuh total. Wanita licik itu di mana? Ayahmu tahu? Kalau itu ulahnya. Nek, jangan emosi dulu. Soal ini, aku belum bilang ke ayah kalau Veronica pelakunya. Kenapa? Pokoknya, nenek dengarkan aku saja. Aku ingin mengurus ini sendiri. Aku akan membuat Veronica dan Elara menampakkan wujud asli mereka di depan semua orang. Baiklah. Nenek mendukungmu. Mama sudah sadar. Harrison. Baguslah. Helena bilang, dia tak tahu, tapi aku harus tanya kamu. Mama ingat kejadian itu? Siapa yang celakai Mama? Aku tidak ingat jelas. Helena. Kalian tenang saja. Siapapun pelakunya, aku akan membuatnya membayar mahal. Baiklah, kita jangan bicarakan ini lagi. Saat Mama keluar dari rumah sakit, aku akan adakan pesta, penyambutan besar, dan mengundang semua kerabat dan teman untuk membuang sial. Pesta penyambutan ini kesempatan yang bagus. Veronica, bukannya kamu mau menikah dengan keluarga Huo? Aku akan membuatmu kehilangan segalanya di saat yang paling kau dambakan. Oh ya, tadi Veronica datang khusus untuk menjenguk Mama. Tapi, dihentikan pengawal di luar karena Mama sudah sadar. Aku akan suruh dia masuk untuk menyapa. Veronica, silakan masuk. Veronica, Elara. Harrison, aku sengaja beli suplemen premium untuk bantu ibu mertua pulihkan kesehatannya. Benar, Paman Harrison ibuku memilihnya dengan teliti. Aku tahu niat baik kalian. Ibuku baru pulih, butuh istirahat, dan tak mau ketemu siapa-siapa sekarang. Maksudmu, dia tidak mau menemuiku? Jangan terlalu dipikirkan. Setelah Ibu dan Helena pulih, aku akan adakan jamuan penyambutan meriah. Lalu perkenalkan kalian berdua secara resmi.
Baiklah, aku akan menurutimu. Helena, katakan padaku, kenapa kamu belum memberitahu ayahmu tentang perbuatan Veronica pada kita? Nek, kalau kita beritahu sekarang, ayah mungkin tak akan percaya kita. Veronica terlalu pandai bersandiwara di depan ayah. Dia bahkan bisa membalikan fakta dan bilang kita mengarang cerita karena kita tidak menyukainya. Nanti ayah justru akan serba salah dan tertipu. Bahkan itu bisa mempercepat Veronica masuk ke keluarga Huo. Jadi, jangan buat mereka waspada dulu. Apa rencanamu? Tunggu waktu tepat. Ayah lihat dan dengar sendiri. Saat Veronica dan Elara di puncak, keangkuhan dan kesombongan, mereka tunjukkan sifat asli. Aku mau setiap perbuatan mereka pada kita. Dan setiap kata kejam di rumah sakit disaksikan ayah dan semua orang dengan mata kepala sendiri. Nenek mengerti. Bukan tak ada balasan. Waktunya belum tiba. Tepat. Kita harus singkirkan mereka, ibu dan anak jahat itu, dari keluarga Huo selamanya. Mereka harus bayar harga setimpal untuk perbuatan pada kita dan pada orang lain yang disakiti. Ma, keahlian medis Dr. Liam tidak ada duanya. Dia pasti bisa membuatmu sembuh total. Kalian perhatian sekali. Para pengawal ini akan melindungimu dan Helena. Aku temani tamu di ruang perjamuan dulu. Hari ini, pasti kuberi sambutan pesta yang memuaskan. Terlalu berlebihan. Cuma periksa ke dokter. Kenapa harus seheboh ini? Kalian mengalami kejadian buruk terakhir kali. Aku tidak bisa tenang. Meninggalkan kalian berdua saja. Kalau begitu, kalian berdua ikut kami. Kalian berdua lindungi Nyonya Besar dan Nona Muda. Yang lain tunggu di luar. Siap terima perintah. Baik. Dokter Liam sibuk di dalam. Sebentar lagi keluar. Tunggu di ruang samping. Baik. Ma, untuk apa kita ke tempat kumuh seperti ini? Dokter Liam itu harta karun negara. Banyak pejabat ingin mengundangnya, tapi tak bisa bawa janji. Kalau kita bisa minta dia, obati Nyonya Besar, pasti bisa ambil hatinya. Baiklah, ayo cepat masuk. Konsultasi atau ambil resep. Kami temui Dokter Liam. Sudah ada janji. Tidak ada. Atur pertemuan sekarang. Maaf, jadwal Dokter Liam penuh hari ini. Dia tidak terima pasien lagi. Kamu nggak tahu kami siapa? Berani bicara begitu sama kami. Kami datang jauh-jauh. Kamu malah mengusir kami. Peraturan Dr. Liam. Hari ini hanya satu pasien. Silakan kembali lain waktu. Peraturan. Ku perjelas padamu. Di kota River ini, aku Veronica. Yang aturannya, Dengarkan, Nona ini tunangan Harrison, pimpinan grup Huo. Kalau kamu berani menyinggung kami, klinik bututmu ini tidak akan bisa buka sampai besok. Harrison, pimpinan grup Huo. Orang terkaya di kota River, tak berani menyinggung calon istrinya. Tapi pasien di sebelah sana, janji temu dibuatkan pribadi oleh Tuan Harrison. Bagaimana mungkin... Nah, karena kamu sudah tahu, cepat atur pertemuan kami dengan Dr. Liam sekarang juga. Kalau tidak, akibatnya kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi... Sudahlah. Katakan saja siapa yang punya janji temu, biar aku sendiri yang mengurusnya. Nenek dan gadis yang di sebelah sana itu. Tapi mereka membuat janji temu setengah bulan yang lalu. Dan diatur langsung oleh Tuan Harrison sendiri. Janji temu mereka dibuat oleh Harrison. Kenapa aku tak tahu ini? Harrison tak pernah bilang. Lihat postur tubuh wanita itu. Mungkinkah dia simpanannya?
Dia bawa pembantu tua itu untuk berobat. Aku mau lihat pelakor murahan ini. Ayo pergi. Aku dengar Harrison pakai koneksi untuk memasukkanmu ke sini. Apa hubunganmu dengannya? Memangnya apa hubunganmu dengannya? Dengar baik-baik. Aku tunangan Harrison. Veronica. Harrison dan mamaku akan menikah sebentar lagi. Kalau tahu diri, enyahlah. Jangan mempermalukan diri. Soal pertemuan hari ini, aku anggap tak pernah terjadi. Dr. Liam ikut denganku. Untuk obati calon mertuaku. Kalau kalian menunda pengobatannya, apa kalian pikir bisa menanggung akibatnya? Calon mertua, kenapa aku tidak tahu kalau anakku akan menikah? Kamu? Dan kamu ini siapa? Aku ibunya Harrison. Daphne? Astaga, Tante Daphne? Astaga, aku salah paham. Aku sudah menyinggung Tante. Elara, sini sapa nenek. Kita semua akan menjadi satu keluarga. Keluarga? Denganmu? Seumur hidup ini, jangan pernah bermimpi. Kenapa bisa kalian berdua? Tidak. Kalian wanita sialan dari rumah sakit itu, saya yang tidak tahu diri. Harrison tak mungkin. Tawat janji temu buat kalian. Konyol sekali. Pasti ada kesalahan informasi. Cepat periksa lagi sekarang. Baik, segera. Kami akan segera memverifikasinya. Kalian periksa 100 kali pun, jawabannya akan tetap sama. Ayahku Harrison, yang berjanji pada nenekku, Daphne, dengan Dr. Liam. Bohong. Putri keluarga Huo kok berpakaian seperti gembel. Benar. Bagaimana mungkin putri sulung keluarga Huo bisa begitu lusuh? Orang yang suka menjilat ke atas dan menindas yang di bawah. Keluarga kami tidak akan pernah menerima orang sepertimu. Dasar nenek tua bangka. Aku cuma menyesal tak habisi kalian semua. Di rumah sakit waktu itu. Veronica, kalau berani hina nenek, coba kalau berani. Tamu Harrison. Dipesan langsung. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Veronica, sekarang kau sudah mengerti. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah putri tunggal Harrison. Sekarang kau menyesal. Hari itu, seorang yang kau buat kena serangan jantung adalah ibunya Harrison. Orang yang kau injak-injak dan kau hina tanpa ampun adalah pewaris tunggal dari keluarga Huo. Apa katamu? Saat kau hancurkan obat nenekku dan paksaku berlutut di depan umum, pernah kau bayangkan jadi begini? Ma, mereka tidak mungkin benar-benar ibu dan putrinya Harrison, kan? Ma, ada yang tidak beres. Kalau mereka benar ibu dan putri Harrison, kenapa di rumah sakit mereka tak bilang apa-apa padanya? Lagi pula, Harrison bahkan tidak mempersulit kita. Benar juga. Kalian berdua jalang. Beraninya, kalian menipu kami. Kami hampir saja tertipu oleh akting murahan kalian. Dasar penipu busuk. Kalian benar-benar masih dendam kalah di rumah sakit. Jadi pakai cara licik balas dendam. Kalian berani menyamar jadi ibu dan putri Harrison. Susah menasihati orang yang sengaja cari mati. Masih anggap kami penipu? Dasar jalang kecil. Kamu pikir aktingmu meyakinkan? Akting atau bukan, kalian akan tahu. Baik, aku tunggu. Aku akan bongkar kedok kalian berdua. Dan buat kalian berlutut memohon ampun padaku. Dengar? Aku tak peduli cara mereka untuk dapat janji temu. Oh, panggil Dr. Liam. Suruh dia temui aku. Klinik ini sepenuhnya didanai oleh grup Huo. Nona Veronica, itu melanggar aturan. Aturan ya? Ayolah. Bukankah ini hanya soal uang? Kartu ini, kartu tambahan dari Harrison. Aku tak peduli berapa mereka habiskan. Aku bayar 2 kali lipat. 3 kali lipat. Asal Dr. Liam obati calon ibu mertuaku sekarang. Pasang tarif semaumu. Veronica, kamu percaya? Semua bisa dibeli dengan uang? Dasar jalang kecil. Jangan menguji kesabaranku. Kalau kalian pergi sekarang, aku bisa pura-pura tak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku pastikan kalian berdua tidak punya tempat di kota ini. Kamulah yang seharusnya pergi. Bawa uang kotormu dan mimpimu menjadi Nyonya Harrison. Dan enyah dari hadapanku sekarang juga. Dasar nenek tua bangka, kau memaksaku untuk memukulmu. Kalian berdua benar-benar pengawal pribadi Harrison. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Mundur. Aku tidak butuh kalian sekarang.
Dasar jalang kecil. Hebat juga kamu menyuruh-nyuruh pria. Coba aku tebak, kamu pasti tidur dengan para pengawal ini. Mulutmu kotor sekali. Dasar jalang, berani pukul aku. Mulut berbisa pantas dibungkam. Bidadari yang lembut dan baik hati. Sifat aslinya. Dasar jalang. Aku. Tamparan ini untukmu karena telah memukul nenekku di rumah sakit. Yang ini karena telah memaksaku berlutut di depan umum. Dia punya kartu tambahan, Tuan Harrison. Kita tidak tahu siapa dua orang ini. Kita tidak boleh menyinggung calon Nyonya Harrison. Nona, kenapa kamu menampar orang? Nona Veronica, dipercaya. Tuan Harrison pegang kartunya. Jangan menyinggungnya. Sedangkan untuk identitas kalian, kami belum memverifikasinya. Dan tamparan ini untuk mata sombongmu yang merendahkan orang. Gila, jalang. Apa yang kulakukan? Tidak ada seujung kukunya dari perbuatanmu padaku dan nenek. Harrison meneleponku. Tunggu saja sampai dia datang. Habislah riwayatmu. Angkat saja. Nyalakan pengeras suaranya. Harrison, cepat ke sini. Kami diganggu oleh dua wanita di rumah sakit. Mereka yang buat keributan. Mereka ikut dan cegat aku. Mereka ganggu dan pukul aku. Kamu di mana? Aku di klinik Liam. Aku dengar dokter Liam ini adalah dokter yang sangat hebat. Aku ingin membawanya untuk mengobati ibumu. Kamu di klinik. Ibuku dan Helena juga ada di sana. Apa? Aku tidak melihat Helena dan ibumu. Tidak mungkin. Aku akan ke sana sendiri. Baik. Harrison, jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan menunggumu. Ayah. Oh, wanita murahan. Harrison tiba. Kalian berdua, wanita murahan, menyamar sebagai keluarga Huo. Trik apa yang kalian gunakan untuk menyuap kedua pengawal? Harrison tiba? Kalian tamat? Sudah dibilang bodoh. Malah benar-benar dibuktikan. Veronica, kapan kamu akan sadar? Jangan buang tenaga untuk wanita murahan ini. Temukan Nyonya Daphne asli. Itu prioritas kita. Tepat sekali. Kalian, pasiennya sudah tertukar. Apa kalian buta? Apa kalian benar-benar akan merawat nenek tua lumpuh tak berguna ini? Baiklah, aku akan panggil Dokter Liam untuk menjelaskannya. Siapa yang berani bergerak? Kalau aku tidak memberimu pelajaran, tak beraninya kalian kurang ajar begini. Mulutmu lancang sekali. Akan kurobek dari wajahmu. Dasar wanita murahan, jangan pikir kalian berdua tak berguna. Tak bisa menakuti kami. Benar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya, dasar kalian wanita jalang. Balas dendam pada kamu. Sampai bayar sewa pengawal ini. Habis banyak uang, kan? Menyewa? Bagi pengawal keluarga Huo, melindungi nenek dan aku adalah tugas mereka. Pengawal keluarga Huo? Aku penasaran, sudah tidur dengan berapa banyak pria untuk membuat mereka memihakmu? Diam, Elara. Kamu, Elara. Pengawal keluarga Huo hanya menerima perintah dari kepala keluarga. Siapa kamu beraninya bicara sekotor itu? Aminnya kamu menampar Elara. Dasar wanita jalang. Tamparan ini untuk mulut kotormu itu. Yang ini karena telah membesarkan anak perempuan yang tak tahu malu. Dasar wanita jalang. Lihat saja nanti Harrison akan segera datang. Sekarang bukan waktunya berurusan dengan mereka. Saat dia tiba, saat itulah kalian akan menerima balasannya. Tapi ini masih jauh dari cukup. Mengobati nenek hari ini adalah yang terpenting. Urusan kita akan diselesaikan lain hari. Sekarang, pergi dari hadapanku. Mah, tidak ada gunanya bertengkar sekarang. Sebaiknya kita pergi. Urusannya nanti saja. Nanti lihat saja. Bawa mereka pergi. Lihat saja nanti. Dan kalian... Nona, jangan keterlaluan. Kami hanya menjalankan tugas kami. Hanya karena kamu punya beberapa pengawal rendahan yang memihakmu, kamu pikir kamu ini seorang putri atau semacamnya. Kalian ini benar-benar tidak kapok ya kalian. Halo ayah. Helena,
Kenapa tak angkat telepon ayah? Ayah baru bicara dengan Veronica. Dia bilang, kamu juga di klinik. Tapi dia tak lihatmu. Ayah khawatir. Ayah sedang kesana sekarang. Ayah, tidak perlu datang. Kami baik-baik saja. Nenek dan aku ada di klinik. Hanya saja, aku perlu membantumu memecat beberapa karyawan yang sombong. Apa yang terjadi? Apa ada yang mengganggu kalian berdua? Sudah beres, Ayah? Lakukan seperti kataku. Baik, mengerti. Kamu pikir ini syuting sinetron? Ini drama bagus atau bukan? Kalian akan segera tahu. Lepaskan mereka. Apa? Surat pemecatan dari kantor pusat. Kenapa? Aku juga dipecat. Saya juga dipecat. Nona, kami bodoh. Buta, kami cuma bicara omong kosong. Oh, mereka yang suruh kami dipaksa. Nona Helena, maafkan kami. Tolong beri kami kesempatan lagi. Saya harus menafkahi orang tua dan anak. Tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bawa mereka pergi dari hadapanku. Nona Helena, Nona Helena. Ayo pergi, Nenek. Aku akan mengantarmu menemui Dokter Liam. Ayo. Harrison, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan pada kami hari ini. Mereka mempermalukanku di depan semua orang. Mereka memperlakukanku seolah aku ini bukan siapa-siapa. Sudah, jangan menangis lagi. Mereka tidak pantas kamu tangisi. Paman, mereka cuma lihat. Kamu sudah lama sama ibuku, tapi belum kasih status yang jelas. Makanya mereka berani tindas kita. Elara, jangan bicara begitu pada paman. Harrison punya pertimbangannya sendiri. Aku sudah membuatmu menderita hari ini. Di pesta penyambutan ibuku, aku akan berdiri di depan semua teman dan kerabat dan memperkenalkanmu pada semua orang. Dengan begitu, tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Benarkah Harrison selalu baik padaku? Lihat ke sana. Hah? Siapa wanita itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Aku tidak tahu gaunnya. Gaun Adi Busana pesanan khusus. Latar belakangnya. Aku dengar dia Veronica yang bersama Harrison. Menurutmu Tuan Harrison akan umumkan pernikahan mereka malam ini? Hari ini, kita harus tampil semenonjol mungkin. Biar semua orang di keluarga Huo melihat dengan jelas. Siapa? Nyonya rumah masa depan yang sebenarnya. Setelah malam ini, Mama akan jadi sosialita terpandang di River City. Saat itu, lihat siapa yang berani meremehkan kita. Ayo kita sapa. Nona Veronica, Anda bersinar hari ini. Putri Anda semakin cantik. Ini berkat Harrison. Dia selalu berikan yang terbaik untuk kami. Kesetiaan Tuan Harrison pada Anda sangat jelas. Terlihat oleh kami semua. Di masa depan, kami harap Anda bisa bantu kami di hadapan Tuan Harrison. Paman Harrison, sayang ibuku. Ibu menikah dengan keluarga Huo. Semua akan kebagian untung. Ayo, Ma, hati-hati. Hari ini, aku perkenalkan Veronica kepada Mama dan Helena. Aku umumkan pernikahan kami. Menurut Mama, Veronica baik dan setia. Dia beda dari yang lain. Kita sudah kehilangan banyak tahun. Sekarang kita sama-sama merasakan sakit kehilangan orang tercinta. Kita bisa saling menjaga di hari tua. Tentu saja, jika Mama dan Helena menentangnya, aku tidak akan menikah. Kami setuju. Kenapa kami tidak setuju? Benarkah, Nenek? Iya. Kami setuju dengan pernikahanmu. Bagus, Ma.
Makasih ya. Kalau gitu, malam ini aku bagiin kabar bahagia kita. Veronica, Elara, kejutan ini pasti tak terlupakan buat kalian. Baiklah, ayo kita masuk. Oke. Tuan Harrison, semua yang Anda minta sudah disiapkan. Hanya saja, kami perlu persetujuan akhir dari Anda. Mengenai hadiah pertunangan untuk Veronica, aku harus periksa dulu. Baiklah, kami masuk dulu. Aku akan segera kembali. Helena, jaga nenekmu baik-baik ya. Baik. Silakan lewat sini. Helena, ayo pergi. Ayo, kita sapa calon Nyonya Harrison kita. Siapa mereka berdua? Kelihatannya agak asing. Yang di kursi roda itu mungkinkah Nyonya besar? Daphne, Nona muda di sebelahnya pasti Putri, Tuan Harrison, Nona Helena. Kita harus memberi hormat. Nyonya Daphne, Anda luar biasa. Kami dengar Anda fokus pada kesehatan. Beberapa tahun ini kami ingin mengunjungi Anda, tapi tahu Anda tak menerima tamu. Senang bisa bertemu Anda. Benar sekali. Dan Helena, kamu tak pernah datang ke acara keluarga begini. Kita sudah lama tak bertemu. Sekarang kamu tumbuh sangat cantik. Bo, ada apa di sana? Nyonya besar ada di sini malam ini bersama cucunya. Ini kesempatan kita perkenalkan diri dengan baik. Harus beri kesan terbaik. Ayo pergi. Minggir. Kukatakan sekali lagi, minggir dari hadapanku. Kamu tahu, tidak siapa yang kamu halangi. Biarkan mereka lewat. Selamat malam, Nyonya. Nama saya Veronica. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu Anda. Saya dengar Anda sedang dalam masa pemulihan, jadi kami tidak ingin mengganggu Anda. Bu, ada apa? Lihat ke atas. Cepat. Kenapa kalian berdua di sini? Kalian mau apa di sini? Pesta ini untukku. Mungkin dia benar, ibunya Harrison. Tidak mungkin. Aku mengerti. Dasar wanita jalang, ikuti aku sampai sini. Satpam. Mana Satpam? Satpam. Ada apa? Nyonya, Satpam. Cara kerja kalian. Kenapa biar dua orang asing ini masuk begitu saja? Nyonya, Nona, apakah kalian punya undangan? Kami tidak butuh undangan. Apa kalian semua dengar? Dua orang ini tidak punya undangan. Jadi, mereka menyelinap masuk. Kalian berdua benar-benar licik untuk balas dendam pada kami, kan? Apa maksudmu? Mereka bukan nyonya besar dan nona tertua keluarga Huo. Bukan. Aku lihat mereka hari ini di klinik Liam. Awalnya, aku ingin mengundang dokter Dewa untuk mengobati Nyonya Daphne. Tapi dua wanita jalang ini justru merebut giliran Nyonya Daphne. Mereka tahu caranya. Tentang pesta penyambutan hari ini, sengaja datang menyamar dan menipu. Katakan, berapa lama kalian mau numpang di keluarga Huo? Tidak menyamar begini. Jangan fitnah kami. Kami memfitnah kalian? Kalian semua, apa ada yang pernah melihat mereka berdua sebelumnya? Pernahkah kalian melihat mereka? Apakah mereka nyonya besar? Dan, nona tertua keluarga Huo. Aku belum pernah melihat Nyonya Daphne. Kalau Nona Helena, kami memang sudah bertahun-tahun tak melihatnya. Benar, Nyonya Daphne sakit bertahun-tahun. Cuma di rumah, tidak terima tamu. Sedangkan Nona Helena tidak pernah hadir pesta atau muncul di depan umum. Tepat sekali.
Jadi kalian berdua wanita jarang berani menyamar sebagai mereka. Apa kalian sudah bosan hidup? Kami tidak sedang menyamar. Nenekku adalah ibunya Harrison. Daphne, aku putrinya Harrison. Helena. Benarkah? Mana buktinya? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Bukti yang kalian inginkan ada di sini. Di sini. Mereka benar-benar. Itu foto keluarga. Ini foto keluar. Kalau begitu, asli? Iya, fotonya bisa jadi bukti. Cuma selembar foto. Bisa membuktikan apa? Teknologi Photoshop sekarang canggih sekali. Siapapun bisa memalsukan foto. Menurutku, kalian dua wanita licik ini pasti punya niat buruk. Mau menipu kami dengan foto palsu. Benar, ini pasti palsu. Foto diam. Tak bisa jadi bukti. Mereka ada benarnya. Sekarang banyak teknik pemalsuan yang bisa mengelabui orang. Oh, begitu. Kalau begitu menurut kalian, bukti seperti apa yang baru bisa dianggap asli? Harus sekarang video call ayah. Oke, video call. Baik, lakukan saja. Kalau berani, telepon sekarang. Kamu takut ya? Takut? Cepat pergi. Ma, dia benar-benar melakukan panggilan video. Dia pasti cuma pura-pura. Helena, ada apa? Kamu sudah tidak sabar ya? Ayah, urusan di sana lancar semua kan? Hampir selesai. Kalian nikmati dulu perjamuannya. Aku akan segera menyusul. Baik, kalau begitu, ayah cepat ke sini ya. Aku dan nenek sudah tidak sabar bertemu ayah. Mengerti? Jaga nenek baik-baik ya. Baik. Nah, sekarang kalian percaya kan? Ini benar-benar ketua Harrison. Berarti mereka tidak bohong. Cuma membuat video AI dan mau menipu kita semua. Semua, jangan mau ditipu. Jelas buatan AI. Zaman sekarang kalau mau buat video, apa susahnya? Suaranya saja bisa ditiru. Jadi kalian sama sekali tak punya bukti konkret. Benar juga. Aku juga pernah ditipu teman, pakai video tukar wajah AI. Rugi. Jadi mereka benar-benar penipu. Kami tunjukkan foto. Bilang itu editan. Kami tunjukkan video. Kalian bilang itu tukar wajah AI. Apa kalian mau? Ayahku harus datang langsung ke sini. Baru kalian akan percaya. Dasar pelin-pelan. Ikut-ikutan saja. Mereka bilang apa? Kalian langsung percaya? Sudahlah. Tuan Harrison akan datang. Kebenaran akan terungkap. Kalian berdua tidak akan sempat melihatnya. Kalian mau apa? Kalau Tuan Harrison tahu hari ini, kalian bikin onar di pesta penyambutan ibunya, dia pasti marah besar. Kalian semua tahu betul. Hari ini adalah pesta penyambutan yang penting untuk Nyonya Daphne. Masa kita biarkan dua orang tak jelas ini tahu datang ke sini dan membuat kekacauan? Nona Veronica benar. Kita tidak boleh menyinggung Tuan Harrison. Bagaimana kalau kita suruh mereka pergi dulu, lalu bicarakan lagi saat Tuan Harrison datang? Kalian dengar tidak? Selagi aku masih bicara baik-baik, aku minta kalian dua wanita sialan ini segera pergi dari sini. Wanita sialan, beraninya kamu mendorongku. Memangnya kenapa kalau aku dorong kamu? Perbuatanmu padaku jauh lebih parah. Wanita sialan, beraninya kamu melawanku. Aku. Wanita sialan, kamu harus berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Yang harusnya berlutut minta maaf adalah kalian. Ma, jangan buang tenaga meladeni mereka. Mereka tidak tahu diri. Ayo, kita beri mereka pelajaran. Seperti di rumah sakit, hajar mereka sampai minta ampun. Kalian berani mengungkit kejadian di rumah sakit. Dulu, siapa yang seperti anjing jalanan? Kuinjak-injak di bawah kaki sambil minta ampun. Hari ini kalian berdua harus berlutut minta maaf. Atau jangan harap keluar dari sini. Sudahlah. Tidak baik memaksa orang berlutut. Benar. Bicarakan saja baik-baik. Memaksa orang berlutut itu sudah keterlaluan.
Kalian semua adalah rekan. Kerja dekat keluarga Huo. Aku tidak perlu memperkenalkan diri, Kak. Masa depan keluarga Huo akan jadi milikku. Kalian pasti tahu caranya. Nona Veronica benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Benar, cepat berlutut dan minta maaf. Lalu E-nya dari sini. Kalian akan menyesali ucapan kalian hari ini. Pengawal, tangkap mereka berdua. Dan paksa mereka berlutut. Tunggu sebentar. Semuanya, apakah kalian masih mengenali barang ini? Lihat, ini. Bukankah ini? Ini milik Tuan Besar Huo. Giok seharga 1 miliar. Satu-satunya gelang. Dibuat oleh pengrajin terbaik. Ini tanda pengenal Nyonya Besar Daphne. Lihat, gelang ini seperti lihat orangnya. Ya, Nyonya Besar Daphne. Oh, Nyonya Daphne, kami benar tak tahu. Kami telah menyinggung Anda. Benar, maaf, Nyonya. Harrison pernah sebut gelang giok ini. Tapi gelang ini kenapa ada di wanita tua pincang ini? Karena ini diberikan oleh suamiku. Aku mengerti sekarang. Kamu pasti mencuri gelang ini. Dengan penampilanmu yang lusuh, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki perhiasan berharga seperti ini? Kalian berdua, kalian tahu gelang ini sangat penting bagi Nyonya Daphne. Tapi kalian berani mencurinya. Kalau Nyonya Daphne tahu, habislah kalian berdua. Cepat kembalikan gelang ini padaku. Berikan padaku. Kamu... Ini gelangku. Kamu tak pantas menyentuhnya. Dasar nenek tua. Berani pukul aku. Akan kubicarakan kamu menyesal. Hentikan. Nyonya Harrison akan tiba. Dia suruh aku duluan periksa situasi. Ini kepala pelayan tua keluarga Huo. Kukira siapa? Ternyata kekasih lamamu ada di sini. Kalian semua lihat kan? Dua orang tak tahu malu ini. Sudah lama berselingkuh. Kalau gelang ini, pasti kakek tua ini hanya mencurinya dan memberikannya pada wanita ini. Kamu? Kamu memfitnah nenekku dan kepala pelayan. Rasakan. Saya sudah 40 tahun mengabdi pada keluarga Huo. Mengenai gelang ini, mendiang jenderal di saat terakhir pakai sisa tenaganya untuk memakaikan langsung ke Nyonya Daphne. Beraninya kamu menodai katan ini. Kepala pelayan telah mendedikasikan hidupnya untuk keluarga Huo kami. Saat kamu mengatakan itu, kamu tidak hanya menghina dia dan aku, tapi juga seluruh keluarga Huo. Lanjutkan sandiwaramu. Karena kamu tahu gelang ini sangat berharga. Kalau begitu cepat, serahkan padaku. Kuberitahu kalian, mereka itu pencuri. Apapun di antara kalian yang bisa mengambil gelang ini untukku, itu adalah sebuah jasa yang besar. Huo Group akan memberimu imbalan besar. Kalian ngapain? Kalian percaya omong kosongnya? Tapi masuk akal. Serahkan saja gelangnya. Mimpi saja. Cepat, tahan mereka berdua. Siapapun yang bisa menangkap mereka, aku akan langsung memberi hadiah 1 juta tunai. Veronica, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memberi perintah di wilayah keluarga Huo? Hanya dengan kartu ini. Harrison yang kasih padaku. Limitnya tak terbatas. Bisa dipakai di mana saja. Kamu baru saja mengingatkanku. Helena, telepon sekretaris dan batalkan kartu ini. Dasar nenek tua, jangan mengada-ada. Beraninya kamu mau membatalkan kartu. Emang yang Harrison berikan langsung padaku. Halo, sekretaris. Batalkan sekarang juga kartu tambahan ayahku belakangnya. 888. Nah, ini baru akan jadi menarik. Aktingmu bagus juga ya. Kamu pikir hanya dengan menelepon sembarangan, kamu bisa membatalkan kartuku? Apa? Kamu pikir ini main-main? Kalian kenapa diam saja? Cepat berikan gelangnya pada. Aku akan memberimu 1 juta seperti yang kujanjikan. Benar-benar dibatalkan? Tidak mungkin. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini terjadi? Kamu? Apa? Kamu dasar jalang. Akan kubunuh kamu hari ini. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Pasti perbuatanmu. Kerjamu payah di keluarga Huo, berani menyalahgunakan wewenang. Kamu tidak tahu diri. Kalian semua mengeroyokku. Awas, kalau Harrison datang, akan kusuruh dia usir kalian semua. Ayahku takkan dengar omong kosongmu.
Kamu serang nenekku tanpa alasan dan hampir bunuh dia. Kenapa kamu tidak memikirkan akibatnya? Keluarga Huo tak akan mentolerirmu. Moralmu serendah ini. Apa yang terjadi? Dasar wanita murah, beraninya kamu memukul ibuku. Lepaskan aku, sialan. Kamu pikir aku masih gampang ditindas? Aku akan membuatmu membayar. Tak semua perbuatanmu pada nenek dan aku. Setiap perbuatan kalian pasti kubalas. Dengan bunga. Lepaskan aku, sialan. Veronica, Elara, apa yang sebenarnya terjadi? Harrison, kamu akhirnya datang. Kami ditindas oleh mereka. Benar, Om. Itu mereka. Dua wanita murahan itu yang menindas kami di klinik hari ini. Sekarang mereka berani menyamar sebagai ibu dan putrimu. Bagaimana bisa begini? Beraninya menindas orangku. Aku bahkan belum mencari kalian. Dan kalian sudah datang sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Suara itu. Coba kamu berbalik dan lihat siapa aku. Harrison, Ibu. Helena. Kenapa kalian di sini? Ibu baik-baik saja. Harrison, kamu barusan memanggil mereka. Apa? Ibu? Dia sepertinya memanggil wanita tua itu, Ibu. Harrison, maksudmu barusan? Dia benar-benar ibumu? Dia benar-benar putrimu? Kamu bicara omong kosong apa? Tentu saja benar. Sebenarnya apa yang terjadi barusan? Ayah, mereka tak percaya aku putrimu dan tak mengakui aku dan nenek. Veronica dan Elara bahkan bekerja sama dengan orang sini untuk mengusir kami. Veronica, sebenarnya ada apa ini? Veronica, kamu berani kasih tahu dia semua yang terjadi sebelumnya? Bagaimana kamu membawa orang untuk mengusir nenek dan aku? Dan bagaimana kamu menghina kami? Helena, tidak, bukan seperti itu. Helena, ini semua hanya salah paham. Lepaskan tangan kotormu dariku. Aku sudah berulang kali memberitahumu kalau aku putri Harrison dan dia nenekku. Tapi kamu tak percaya. Kamu hina nenekku. Bilang kami penipu dan pembohong. Bahkan bekerja sama dengan semua orang sini untuk usir kami. Tidak, bukankah kamu, Veronica dan Elara yang lakukan ini? Gawat habislah. Kita malah bantu orang luar menindas Nyonya Daphne. Kita salah percaya orang. Semua ditipu Veronica. Jadi apa yang kamu katakan barusan itu benar? Kamu benar-benar Daphne dan Helena. Tante, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Tenang saja. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tante, aku benar-benar tidak mengenalimu. Semua ini semua hanya salah paham. Kamu menghinaku habis-habisan dan hampir bunuh aku. Sekarang bilang salah paham? Kamu pikir cukup? Kamu di belakangku, celakai ibu dan putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Bukan begitu, Harrison. Dengarkan aku. Aku nggak tahu mereka itu Daphne dan Helen. Sini salah paham besar. Kalau begitu, coba katakan padaku. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Bicara! Kenapa sekarang jadi bisu? Bukankah tadi kamu berlagak sekali? Karena kamu takut untuk bicara. Biar aku bicara untukmu. Celaka. Kita celaka. Sejak kita masuk, kau, Veronica, andalkan statusmu sebagai calon Nyonya Huo. Anggap ini wilayahmu. Bersikap seenaknya dan cari masalah. Kau coba rebut gelang nenekku. Kau hasut semua orang di sini untuk paksa nenekku dan aku berlutut minta maaf padamu. Hebat!
Di hadapanku, kamu pura-pura lembut dan baik. Tapi di belakangku, kamu begitu kejam. Harrison, dengarkan aku. Aku tidak pernah berniat mencelakai mereka. Sungguh, ini semua hanya salah paham. Menindas ibuku dan menyakiti putriku, itu seperti menusuk jantungku. Seperti merenggut nyawaku. Mereka, wanita paling penting bagiku. Akan kulindungi dengan nyawaku. Beraninya kalian memperlakukan mereka seperti ini. Harrison, tolong biarkan aku menjelaskan. Aku sungguh tidak tahu kalau mereka adalah Helena dan ibumu. Pakaian mereka sangat biasa. Aku tak mengenali mereka. Mereka dari keluarga Huo. Seandainya tahu, aku layani mereka. Aku tak berani singgung mereka. Aku tak berani berbuat tak sopan pada mereka. Benar, Paman. Yang tak tahu tak bersalah. Kami tak tahu identitas asli mereka. Seandainya kami tahu 100 nyali pun, kami tak akan berani. Yang tak tahu tak bersalah. Alasan bagus. Kalau bukan Ibu Harrison, apa kalian akan menginjak-injakku sesuka hati? Dan kalau Helena bukan nona muda keluarga Huo, kalian akan menindasnya sesuka hati. Semua yang kalian lakukan hari ini menunjukkan sifat jahat kalian yang sebenarnya. Orang bejat seperti kalian sombong dan menindas yang lemah. Tidak pantas masuk keluarga Huo. Habislah, wanita tua dan anak kurang ajar itu takkan lepaskanku begitu saja. Masih bisa beralasan soal kejadian hari ini. Tapi kejadian di rumah sakit, Harrison jangan sampai tahu. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Harrison, aku tahu kejadian hari ini. Oh, adalah salahku. Aku mungkin sedikit keterlaluan. Tapi mereka tidak sebaik yang kamu kira. Justru mereka hari ini yang terus memukuliku dan Elara. Benar, Tuan Harrison. Anda lihat sendiri saat datang tadi. Mereka yang menindas kami. Masih berani bilang begitu? Kalau itu salah mereka. Mereka sudah sangat dirugikan. Masih memfitnah mereka. Dulu kenapa aku tertipu dia? Bukan karena kami baru masuk. Lalu kalian langsung hina dan caci maki kami. Mana mungkin kami perlakukan kalian begitu? Sekarang, kalian masih mau lari dari tanggung jawab. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak, Harrison. Dengarkan aku. Kamu yang mau balas dendam atas kejadian di klinik tadi pagi. Harrison, tadi pagi aku ke klinik. Luka di wajahku ini gara-gara mereka. Benar, Tuan Harrison. Aku dan ibu terus dipukuli. Mereka pukul kami keras-keras. Kami korban. Oh, kalau tak percaya, tanya mereka. Bukankah kami yang terus dipukuli dan ditindak? Benar, Nona Veronica. Dan putrinya dipukuli. Harrison, kami hanya tidak ingin terluka terlalu parah. Apa yang kami lakukan juga untuk membela diri. Coba pikirkan. Bukan mereka sombong duluan. Mana mungkin aku lakukan ini? Selama kita bersama, kamu tahu aku. Kapan aku pernah jahat pada orang lain? Harrison, kamu paling tahu sifat ibuku. Kalian sudah lama bersama. Dia bahkan tangan sakiti semua. Bagaimana mungkin dia tega sakiti orang tanpa alasan? Veronica, kamu berani menyebut soal klinik? Tanya di klinik siapa yang andalkan uang kotornya. Coba rebut nomor antrian nenekku. Siapa yang terus sesumbar akan usir kami dari kota ini. Helena, aku benar-benar tidak mengenalimu saat itu. Semua yang aku lakukan adalah untuk menghormati Daphne. Aku ingin pergi ke klinik untuk mencari dokter hebat untuk menyembuhkan penyakitnya. Baktiku ini disaksikan oleh langit dan bumi. Bakti? Kalau begitu, aku tanya, berani kau beritahu ayahku yang kau lakukan di rumah sakit pada nenekku dan aku? Kamu bicara omong kosong. Aku tak lakukan apa-apa. Kamu memfitnah. Aku belum bilang apa-apa. Kok bilang aku memfitnahmu? Kamu sudah bilang aku memfitnahmu. Tuh kamu merasa bersalah. Ayah ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Menyakiti nenek dan aku hari itu cuma di rumah sakit. Sekarang ku beritahu. Pelakunya adalah Veronica dan Elara. Apa katamu? Nenekmu kena serangan jantung dan masuk ICU. Kamu dipukuli sampai dirawat. Ternyata mereka pelakunya. Benar. Ulah kedua wanita jahat ini.
dan wanita tak punya hati yang melakukannya. Dasar wanita ular, tega pada ibuku dan putriku. Akan kuhabisi kau. Harrison, lepaskan ibuku. Ini semua bohong. Mereka membohongimu. Harrison, lepaskan aku. Harrison, tidak. Bukan kami yang melakukannya. Mereka menjebakku. Ayah, lepaskan mereka. Aku mau lihat mereka memfitnahku dan nenek lagi. Kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kenapa mereka menuduh kalian tanpa alasan? Harrison, aku dan Elara sungguh tidak melakukan apa-apa. Kalau yang kau katakan itu benar, lalu bisakah kau memberikan bukti? Betul. Kalau tidak ada bukti, jangan asal memfitnah orang. Untung sudah kuantisipasi. Suruh direktur hapus semua rekaman CCTV rumah sakit hari itu. Sekarang tak ada bukti. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Benar, semuanya butuh bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh menuduh orang sembarangan. Nona Helena, bisakah kau memberikan bukti? Rekaman CCTV yang ku minta dari rumah sakit bisa diputar sekarang. Nona, aku baru saja mau memberitahumu rekaman CCTV rumah sakit hari itu sudah dihapus. Apa? Jadi kau tidak punya bukti. Tanpa bukti, kau tak bisa buktikan apa yang kulakukan padamu di rumah sakit hari itu. Jadi, kau hanya berbohong. Tepat, kau mau salahkan kami hanya dengan ucapanmu. Kalau mau mengarang cerita, setidaknya yang masuk akal. Kalau kau punya nyali, tunjukkan bukti. Harrison, kau dengar itu? Semua yang mereka katakan bohong. Mereka hanya memfitnahku. Tapi aku akan mengabaikannya. Mengingat mereka ibumu dan putrimu. Aku rela memaafkan mereka. Tuan Harrison, lihat ibuku. Sungguh pengertian. Meski sudah sangat dirugikan, dia tetap memikirkanmu dulu. Orang lain pasti sudah ribut. Hanya ibuku yang begitu mencintaimu. Rela berkorban sebanyak ini. Sudah selesai sandiwaranya. Kau bilang aku tidak punya bukti. Baiklah kalau begitu. Semuanya silakan lihat ke layar lebar. Biar mereka lihat dengan jelas. Orang seperti apa kalian sebenarnya. Astaga, kejam sekali. Memang benar. Mereka benar-benar jahat. Tepat sekali. Harrison. Dasar wanita licik. Aku sangat percaya padamu. Tapi kau perlakukan orang dekatku begini. Harrison. Masih mau bilang apa lagi? Apa lagi yang mau dijelaskan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah video ini sudah dihapus? Aku melihat sendiri direktur menghapusnya. Kamu memang menyuruh direktur menghapusnya. Tapi yang tidak kamu sangka adalah hari itu di rumah sakit kebetulan ada sengketa medis besar. Semua rekaman CCTV memiliki cadangan yudisial. Veronica, kamu sudah merencanakan semuanya, tapi kamu salah perhitungan di langkah ini. Inilah karma yang pantas untukmu. Apa? Kalau saja kamu lebih teliti, kamu pasti sudah tahu kalau direktur yang membantumu 3 hari yang lalu sudah diskors untuk penyelidikan. Tidak mungkin. Direktur Omar, ini Helena. Apa? Kenapa bisa kamu? Bukankah kamu cuma orang miskin tak berguna dari dulu? Apa aku perlu bicara lebih banyak lagi? Nona Helena, maafkan saya. Bukan saya yang mau hari itu. Veronica yang memaksa saya. Saya tidak tahu identitas Anda. Saya tidak berani menyinggungnya. Saya hanya ikut perintah Nona Helena. Maafkan saya. 2 pilihan. Pertama, serahkan rekaman CCTV rumah sakit hari itu. Kedua, ke kantor polisi. Nona, CCTV sudah dihapus, Veronica. Sudah dihapus, Veronica. Hapus rekaman CCTV saja tak cukup. Sistem cadangan yudisial rumah sakit terhubung langsung dengan aparat keamanan. Tindakanmu ini kejahatan. Akan saya serahkan. Saya serahkan semuanya. Saya berikan cadangannya. Ini dia. Direktur, Anda diskors. Bersiaplah untuk diinvestigasi. Nona Helena, saya mohon, tolong lepaskan saya kali ini. Veronica yang memaksa saya melakukan semua ini. Dasar wanita jahat. Aku sudah buta. Membawa orang berhati ular ke rumah ini. Kau hampir bunuh satu-satunya keluargaku. Harrison, kamu tahu, aku dan Helena hampir mati karena mereka. Tidak, Harrison. Harrison, biar ku jelaskan. Buktinya sudah sangat jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Rekaman CCTV, kesaksian dokter dan pasien, catatan rumah sakit.
Semuanya ada di sini. Tidak mungkin. Oh, tidak percaya. Harrison, aku jelasin. Dengar Harrison, jangan. Dengerin Ma. Buktinya tidak terbantahkan. Ini ulahmu, wanita jahat. Alasan apa lagi? Tuan Harrison, kami hanya sedikit salah paham. Ini semua hanya salah paham. Pertengkaran justru bisa mempererat hubungan. Beraninya kau bicara seperti itu. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalian wanita licik dan jahat. Kalian tidak punya hati. Tuan Harrison, Wanita seperti mereka takkan bisa dimaafkan. di rumah sakit, mereka hampir bunuh Nyonya Daphne dan Nona Helena. Hari ini mereka buat keributan di pesta penyambutan. Wanita seperti ini masuk keluarga bisa timbulkan masalah tak berujung. Kau hanya seorang pelayan. Apa kau pantas bicara di sini? Beraninya kau. Aaron sudah bersama keluarga Huo 40 tahun. Sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Kau pikir kau siapa? Berani bicara padanya begitu? Ibu dan anak ini memang begini. Menjilat yang di atas, menginjak yang di bawah. Sifat mereka buruk. Mereka lihat Nyonya Daphne dan Nona Helena. Langsung nilai status mereka dari pakaian sederhana. Mereka ambil kesimpulan sendiri. Bahkan memfitnahku. Bilang aku selingkuh dengan Nyonya Daphne. Apa katanya? Dia sebar rumor tak berdasar. Bilang aku selingkuh dengan Nyonya Daphne. Mereka bilang gelang ini barang curian yang kuberi ke Nyonya Daphne. Mereka berani main tangan dan rebut gelang Nyonya Daphne. Kalian berdua, wanita jahat berhati busuk. Gelang ini pemberian ayahku. Dia yang memakaikannya ke ibuku. Sebelum dia meninggal. 40 tahun tak pernah dilepas. Kalian berani menodainya. Harrison, tolong dengarkan aku. Son, Harrison. Oh, beri aku satu kesempatan lagi. Memaafkan kalian. Saat kalian perlakukan ibuku begitu. Dan putriku. Kenapa saat itu tak pikirkan pengampunan? Harrison, maafkan aku. Aku sadar salah demi masa lalu kita, berbaik hatilah. Veronica, bersamamu adalah aib terbesar dalam hidupku. Aku tahu salah. Aku akan minta maaf sekarang. Aku akan minta maaf sekarang. Nyonya, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya bersedia berlutut di hadapan Anda. Sujud untuk meminta maaf. Nyonya, saya salah. Saya salah. Saya salah. Paman Harrison, tenang. Anda akan bersama ibuku. Menghabiskan hari-hari bersama. Jangan biarkan masalah sepele ini merusak keharmonisan kalian. Ibuku dan aku tahu kami salah. Ingatan kalian berdua tidak lebih baik dari nenek tua ini. Ku beritahu kalian, jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Huo. Veronica, sudah kubilang, seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Huo. Nyonya, aku tahu salah. Aku sadar salah. Mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Aku siap mulai sekarang. Akan kuperlakukan kau seperti ibuku sendiri. Kulanjut. Veronica, apa kamu hilang ingatan? Bukankah kamu baru saja mati-matian menyangkal bahwa perbuatan keji di rumah sakit itu bukan ulahmu? Ayah, mereka tak cuma mau curi gelang nenek. Tujuannya mungkin adalah rebut semua harta keluarga Huo. Apa? Ini bukti yang dikumpulkan oleh detektif swasta yang kusewa. Mantan suami Veronica belum meninggal. Dia sudah membohongimu. Meskipun Veronica dan mantan suaminya sudah bercerai, mereka bertemu diam-diam setiap minggu. Veronica, jadi selama ini kamu membohongiku? Aku tidak. Setiap kali mereka bertemu, mantan suaminya, Elliot, pergi membayar sebagian utang rentenirnya. Aku curiga Veronica
berniat merebut harta keluarga Huo. Dia sengaja merancang sandiwara kematian mantan suaminya. Kamu bicara omong kosong. Ini fitnahmu. Oh, dia bicara omong kosong. Ini semua bohong. Kamu jelas-jelas memfitnahku. Fitnah katamu. Mari kita dengarkan. Pak, kata orang yang bersangkutan. Dia orangnya. Tahun lalu, mantan suaminya Elliot ambil uang pensiun ayahku untuk dipinjamkan dengan bunga tinggi. Janji kembalikan dalam 3 bulan. Sekarang dia menghilang entah kemana. Suamiku melunasi utang rentenir Elliot. Dia terpaksa kerja di lokasi konstruksi. Dia jatuh dari perahu masih terbaring di rumah sakit. Elliot berutang padaku 500.000. Katanya setelah mantan istrinya nikah dengan keluarga kaya, dia bayar. Veronica, kamu bilang itu. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Harrison, aku bahkan tidak mengenal mereka. Veronica, ini laporan rekening bank mantan suamimu selama 2 tahun terakhir. Setiap bulan ada transfer dari rekeningmu. Jumlah totalnya sudah lebih dari 100 juta. Veronica, sebenarnya apa yang terjadi? Pantas saja bulan lalu. Elliot sombong di pesta makan malam. Katanya mantan istrinya akan jadi nyonya grup Huo. Saat itu, semua milik grup Huo akan jadi milik mereka. Benar. Dia juga bilang selama mantan istrinya dapat aset grup Huo, dia bisa lunasi semua utang. Tidak. Saksi dan buktinya ada di sini. Masih mau menyangkal? Mau aku panggil mantan suamimu, Elliot? Tuh konfrontasi langsung. Dia ada di luar hotel sekarang. Jangan, tolong jangan biarkan dia masuk. Harrison, dengarkan aku. Penjelasan? Apalagi yang perlu dijelaskan? Pantas kamu terus mendesakku untuk buat surat wasiat. Dan tanya terus soal struktur saham perusahaan. Jadi ini rencanamu? Sudah kubilang dari dulu, dia tertarik bukan pada dirimu, tapi pada keluarga Huo kita yang punya aset miliaran. Bukan begitu. Penagih utang yang memaksa kami dan kami tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan. Tak ada pilihan. Jadi kau berkomplot merebut harta keluarga Huo kami. Tidak punya pilihan. Kau tega buat orang-orang ini kehilangan segalanya. Benar. Ayahku masih terbaring di rumah sakit dan menunggu uang untuk biaya operasinya. Kami percaya. Kau mengkosongnya Elliot dan meminjamkan semua uang kami padanya. Aku mohon padamu, tolong kembalikan uangku. Anakku masih harus sekolah. Suamiku di rumah sakit menunggu diselamatkan. Harrison, semua ini Elliot yang memaksaku melakukannya. Dia punya rahasia, aku terpaksa menuruti kemauannya. Begitu ya, Veronica. Sampai sekarang kamu masih saja berbohong. Harta keluarga Huo bawa Elara ke luar negeri. Kami hidup bahagia. Suaramu sendiri. Masa kamu tidak kenal? Apa mungkin ini juga karena terpaksa? Dengar penjelasanku bodoh. Aku pantas mati. Aku sedang hilang. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi untuk berubah. Aku mohon pada kalian semua. Kamu pikir dengan bersujud dan menangis, lalu ucapkan kata manis, bisa hapus semua perbuatanmu, bisa ganti rugi. Kerugian keluarga-keluarga tak bersalah ini. Nyonya, aku mohon Nyonya maafkan aku. Nyonya, pukullah. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Nyonya bisa suruh aku lakukan apa saja. Ini salahku. Aku tidak tahu malu. Aku tak tahu malu. Ini salah. Cepat, Elara. Tampar dirimu. Maafkan aku, Ma. Veronica, Elara, sekarang minta maaf sudah terlambat. Kamu menangis karena tahu salah, tapi kamu tak bisa masuk keluarga Huo. Dan tak dapat yang kamu mau untuk hidup mewah dan kaya raya. Berhenti pura-pura. Ma, sudah lupakan saja. Kita tak bisa masuk keluarga Huo, maka jangan sampai hancurkan diri kita juga. Selama ada nyawa, ada harap. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Nelson, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku akan lakukan apapun. Ma, sudahlah. Tuan Harry.
Harrison, salah kami. Kami seharusnya tak berkayal masuk ke keluarga Huo. Kami serakah. Kami akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggumu lagi. Pergi. Sekarang setelah jadi seperti ini, apa kamu pikir bisa pergi begitu saja? Ayah, orang seperti mereka harus diserahkan ke jalur hukum. Arum polisi. Baik, Nona. Elara, Veronica, kalian tahu kejahatan apa yang kalian lakukan? Veronica, di rumah sakit, kamu merampas properti orang dan mencoba melukai mereka. Kamu dicurigai penganiayaan sengaja dan pencemaran nama baik. Kamu juga sengaja coba rebut set keluarga Huo kami. Kamu dicurigai menipu dengan beberapa pelanggaran. Kamu bisa dapat 10 tahun penjara. Tidak, hidupku tak bisa berakhir begini. Dan kamu, Elara, kaki tangannya. Kamu ikut serta tak lakukan penganiayaan disengaja. Juga dituduh pencemaran nama baik. Hukumannya tak akan singkat. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Ayo lari. Mau lari? Saat kau bunuh suamiku, pernah kau pikirkan hari ini? Kalian bajingan, pantas membusuk di penjara. Veronica, Elara kalian berakhir begini. Ini balasan setimpal. Mereka berdua ini. Veronica, Elara, kalian dicurigai melakukan penipuan dan pemerasan serta kejahatan ekonomi lainnya. Ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Kami sudah berlutut mohon padamu. Mau apa lagi? Harrison, kamu pikir bisa tiduri ibuku gratis? Uang yang kamu berikan pada kami itu hak kami. Benar. Elara, kamu benar. Harrison, setiap sen yang kau beri padaku selama kita bersama, setiap sennya adalah kompensasi untukku. Dan sekarang kamu malah ingin memenjarakanku. Kamulah yang kau tidak punya hati dan tidak tahu diri. Veronica Yang, kuberikan padamu perasaan yang kamu tipu dariku. Kejahatan. Apa perasaan bisa diperjualbelikan dan membenarkan kejahatanmu? Berhenti cari alasan untuk keserakahanmu. Kamu incar harta keluarga Huo. Harusnya tahu, hari ini akan datang. Helena, kalau bukan karena kamu, aku sudah lama jadi Nyonya Harrison. Lepaskan, aku akan membunuhmu. Awas! Berani kamu serang dia di depan umum. Itu kejahatan lebih besar. Kamu gila? Melukai Helena di depanku. Aku akan sewa pengacara terbaik. Harrison, kamulah orangnya. Bajingan tak punya hati dan tak tahu terima kasih. Aku kutuk keluarga Huo kalian. Mati secara mengenaskan. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskan kalian. Kejahatan dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi kejahatan yang dibuat sendiri tak terampuni. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Lepaskan aku. Nona Helena, utang kami bagaimana? Setiap kesalahan ada pelakunya. Setiap utang ada penanggungnya. Elliot di hotel. Mobil polisi di luar. Kalian seharusnya pergi mencarinya. Aset yang dia alihkan dari keluarga Huo sudah cukup untuk lunasi semua utang kalian. Cukup ke kantor polisi untuk kerja sama dalam penyelidikan. Lalu kalian bisa ambil kembali uang kalian. Baiklah. Ayo pergi. Masalah ini akhirnya selesai. Dan kamu, bukankah tadi kamu percaya dengan omong kosong mereka? Penjilatmu itu menjilat yang berkuasa dan menindas yang lemah. Apa bedanya dengan kedua wanita itu? Tuan Harrison, kami hanya bingung sesaat. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami benar-benar tahu kami salah. Mulai hari ini, grup Huo akan menghentikan kerja sama kami dengan kalian. Saya, Harrison, paling benci orang-orang seperti kalian yang menjilat orang berkuasa. Presiden Harrison, mohon kasihan. Perusahaan kami bergantung pada kerjasama dengan grup Huo untuk bertahan. Ini kesalahan kami. Kami dibutakan dan ditipu Veronica, wanita jahat itu. Presiden Harrison, kami juga korban. Aku tak mau lihat mereka. Usir mereka. Baik. Pergi. Ibu, ayo kita pulang. Seluruh keluarga berkumpul dengan bahagia. Makan enak bersama. Baik. Sebelum ayahmu meninggal, dia minta aku jaga kamu sampai dewasa. Sekarang,
Helena sudah tumbuh besar. Helena, gelang ini untukmu. Terima kasih, Nenek. Ibu, Helena, kalau ayah ada di sini hari ini dan lihat kau sehat dan melihat Helena begitu patuh dan pengertian, betapa leganya dia. Ibu selama bertahun-tahun membesarkanku sendirian dan merawat Helena. Ibu sudah banyak menderita. Nenek, kakek pasti ada di surga memberkati kita. Nenek harus tetap sehat untuk melihatku, menikah dan punya anak. Dan melihat cicit nenek. Memanggilmu nenek buyut. Baiklah. Nenek ingin lihat cucu kesayangan. Gelar pernikahan megah. Nenek juga ingin lihat anak-anakmu nanti. Panggil nenek. Nenek buyut. Keluarga kita akan jadi 4 generasi. Pasti sangat meriah. Ibu, Helena, setelah kejadian dengan Veronica, aku sudah putus asa. Aku memutuskan untuk tidak menikah lagi. Mulai sekarang, kita jalani hidup kita dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan keluarga kita lagi. Ayah, jangan bilang begitu. Kalau nanti ayah bertemu orang yang tulus mencintaimu, nenek dan aku akan sambut dia dengan baik. Yang terpenting, dia harus orang yang baik dan punya kepribadian yang baik. Kami tidak ingin ayah sendirian seumur hidup. Hanya saja, Semoga ayah bisa temukan seseorang yang pantas menemanimu seumur hidup. Helena benar. Harrison, setelah ini jangan putus asa. Hanya karena satu kegagalan. Ibu selalu bilang, selama kamu bertemu orang yang tepat, yang tulus pada keluarga ini, ibu pasti akan menerimanya. Ibu Helena, perkataan kalian sangat berarti. Aku sudah puas. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menemani kalian baik-baik. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan terpisahkan lagi. Tuan, Nyonya, Nona muda, melihat kalian semua sangat gembira mengobrol. Mau saya ambilkan foto keluarga? Momen sehangat ini harus diabadikan. Boleh juga. Paman Aaron benar. Sudah lama sekali keluarga kita tidak foto bersama. Ayo. Ayo. Mendekat sedikit ke tengah. Senyum yang lebih bahagia. 1, 2, 3.